Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, ketika kita melihat umat Islam saat ini dengan perilaku atau kejadian yang dialaminya, dalam konteks ini berita kurang baik ataupun kezaliman atau hal yang tidak mengenakkan, maka sebenarnya umat Islam itu tidak perlu bersedih hati. Ini justru menjadi sebuah tantangan besar dan nyata untuk seluruh kaum muslimin semakin dekat dengan nilai-nilai atau ajaran Islam itu sendiri, sehingga terbentuk sistem kesadaran yang memadai. Pada akhirnya, respon kita terhadap realitas bukan sebuah keprihatinan atas apa yang dialami dan disebut sebagai sebuah penderitaan atau katakan kekalahan, melainkan sebuah superioritas yang menjadikan kita semakin punya kekuatan untuk menjadi pribadi yang kokoh dalam konteks personal, pada saat yang sama menjadi sebuah masyarakat sosial yang memiliki kekuatan yang bisa diperhitungkan. Ini bisa kita lihat dari bagaimana awal Islam itu hadir, kemudian kuat dan menjadi gelombang besar yang menyapu kebatilan. Pada saat Islam itu pertama kali muncul di Mekah, orang-orang yang memeluk ajaran Islam adalah banyak, sebagian besar itu dari kalangan, kalau bahasa komunisme itu proletar. Mereka pun mengalami penganiayaan luar biasa. Kalau bahasa sekarang itu ada persekusi, ada vandalisme dan seterusnya. Akan tetapi situasi itu semakin mendorong mereka untuk mengenal ajaran Islam, terutama pada sisi-sisi kehidupan ukhrawi. Sehingga apa yang dialami sebagai sesuatu yang tidak nyaman, pahit, getir, itu seperti orang pergi ke bank untuk menabung, investasi akhirat. Pada saat itulah jiwa-jiwa mereka menjadi sangat kokoh. Dan yang menarik adalah ternyata kaum terpelajar dan bangsawan Quraisy yang secara objektif melihat Islam dan kemudian datang kepada para sahabat Nabi, bahkan bertemu dengan Rasulullah, kemudian melihat apa yang mereka lakukan, justru mereka tercerahkan dan akhirnya masuk Islam. Satu di antaranya yang sangat fenomenal adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu, dia sangat membenci Rasulullah, bahkan begitu ingin membunuh Nabi akhir zaman itu. Dia sudah berangkat dengan menghunus pedang. Akan tetapi ketika dia diberitahu oleh seseorang saat di perjalanan bahwa adiknya Fatimah itu telah memeluk Islam, Umar pun balik kanan, pulang ke rumah, menggedor pintu adiknya, pintu rumah sang adik, dan di sanalah dia mendengar bacaan Al-Quran. Lantas dia bertanya siapa, apa dipelajari, sampai kemudian sampai pada peristiwa Umar membaca surat Toha itu. Toha ma anjalna alaikal qur'ana litasqa. Bahwa Quran itu diturunkan bukan untuk memberatkan. Seketika kesadaran Umar, intelektualitasnya itu bangkit dan tercerahkan. Pada akhirnya niat yang tadinya ingin membunuh Rasulullah itu berubah menjadi orang yang masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya umat Islam semakin kokoh, semakin dekat dengan ajaran, nilai-nilai ajaran Islam yang mendorong kecerdasannya semakin meningkat, akan menjadikan seluruh gangguan-gangguan itu secara perlahan akan menghilang. Terlebih ketika semua yang menyerang atau menjadikan Islam ini tergambarkan secara tidak tepat, hanya mengandalkan apa yang disebut dengan stigmatisasi, atau fitnah, atau labelisasi, atau beragam istilah yang kemudian diharapkan orang menjadi salah paham terhadap Islam. Faktanya semua itu adalah gagal total. Mulai dari istilah terorisme, radikalisme, bahkan kalau di Indonesia ada istilah anti Pancasila. Semua itu tidak terbukti karena memang Islam adalah agama yang mendorong intelektual manusia bekerja dengan baik. Ibarat tanaman, dia tumbuh subur, menjadi pohon yang kuat dan memberikan buah bagi kehidupan.
Inilah satu perspektif yang mesti dibangun oleh generasi muda, sehingga waktu yang Allah karuniakan kepada kita saat ini harus digunakan untuk betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran yang bisa mencerahkan intelektual dan sekaligus spiritual kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.